Aku wasiatkan kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Jadi satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabatnya, kemudian memberikan wasiat yang sangat-sangat mencekam, menakutkan, dan berasa terhadap hati-hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendengarkannya. Sehingga wasiat ini membuat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bergetar hati-hati mereka dan berlinang air-air mata mereka. Kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari memberikan wejangan kepada kami dengan sebuah nasihat, seolah-olah itulah nasihat terakhir Rasul untuk para sahabat. Sampai hati-hati kami, kata para sahabat, bergetar dan air mata kami pun tak sadar bercucuran dari wajah-wajah kami. Maka para sahabat Nabi SAW kemudian mengatakan, berikan wasiat kepada kami wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar patuh dan taat kepada para pemimpin kalian, sekalipun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak Habasyi, budak yang berkulit hitam. Sebab barang siapa yang hidup lama sepeninggalku, maka dia akan menyaksikan perselisihan dan perbalahan yang begitu banyak. Karena itu berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin, yang mereka mendapatkan petunjuk, maka peganglah ia dan gigitlah dengan gigi gerham-gerham kalian. Tapi hati-hatilah kalian terhadap setiap perkara yang diada-adakan, karena semua perkara yang diada-adakan adalah bid'ah, sedang setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap yang sesat tempatnya adalah neraka. Nabi SAW adalah manusia yang Allah anugerahkan kepadanya jawami'ul kalim. Kalau bicara itu ngomongnya singkat tapi syarat dengan makna yang luar biasa. Makanya disebutkan bahwa wasiat ini adalah wasiat yang sangat-sangat menggetarkan hati para sahabat, walaupun singkat. Itulah kelebihan Nabi SAW, kalau ngomong itu tidak panjang-panjang, tetapi sekali bicara sangat tajam isinya, sehingga menembus lubuk hati para sahabat yang paling dalam, sehingga hati mereka bergetar dan air mata mereka berlinang. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan 4 perkara. Pertama, Nabi SAW bicara soal takwa. Artinya Rasul SAW mewasiatkan kepada para sahabat dan kita juga sebagai umatnya agar senantiasa memupuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadis ini juga mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa mendengar dan taat kepada pemerintah, walaupun pemerintah itu zalim kepada rakyatnya. Kemudian yang ketiga, hadis ini bicara tentang tamasuk dengan sunnah, berpegang dengan sunnah Nabi SAW, dan kita disuruh untuk memegang sunnah itu dengan gerham-gerhamnya, dengan gerham-gerham kita, menunjukkan bahwa jangan sampai lepas sunnah itu pada badan kita. Dan yang terakhir, hadis ini bicara soal bahaya perkara yang diada-adakan dalam agama atau disebut dengan bid'ah. Inilah khulasah ataupun ringkasan dari hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an, bicara soal takwa, bicara soal ketaatan kepada pemerintah, bicara soal tamasuk berpegang dengan sunnah, dan bicara tentang bahaya sebuah perkara yang diada-adakan dalam agama. Baik, kita rinci satu persatu. Sebelum kita rinci 4 perkara tersebut, kita akan ambil dulu faedah hadis ini.
Pertama, memberikan nasihat, memberikan arahan, itu adalah manhajnya para rasul. Kemudian yang kedua, semangatnya Rasul untuk terus memberikan nasihat kepada para sahabat dan kepada umatnya. Kemudian yang ketiga, hak seorang pemimpin untuk menegakkan keadilan dan membawa amanah. Jikalau para pemimpin itu sudah melakukan keadilan dan amanah, maka wajib kita sebagai rakyat kaum muslimin untuk mentaatinya. Kecuali kalau seandainya pemimpin kita memerintahkan kepada kemaksiatan. Kalau memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak ada mendengar dan tidak ada taat. Artinya ketaatan itu pada hal yang baik. Kemudian yang kelima, telah tampak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hidup sepeninggalku, kata Rasul, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak, dan sekarang sudah terjadi. Kemudian yang kelima, wajib kita berpegang dengan sunnah Nabi SAW, terutama ketika terjadi perbalahan, perpecahan di antara umat ini. Kemudian yang keenam, peringatan keras dari perkara-perkara baru dalam agama, karena ini bisa membahayakan dalam agama kita. Inilah 6 perkara faedah dari hadis ini. Kembali kepada awal. Tadi saya katakan di awal bahwa hadis ini memiliki 4 faedah yang sangat besar sekali. Pertama, ketakwaan. Yang kedua, ketaatan kepada pemerintah. Yang ketiga, tamasuk dengan sunnah. Dan yang terakhir, bahaya bid'ah. Baik, kita bahas satu-satu. Pertama, wasiat takwa. Apa itu takwa? Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah bertanya kepada seorang yang bernama Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar ini dulunya Nasrani, kemudian masuk Islam di zaman Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Jadi Umar mengatakan kepada Ka'ab al-Akhbar ini tentang apa itu makna takwa. Maka Ka'ab pun mengatakan, apakah anda pernah melewati jalan yang penuh duri wahai Amirul Mukminin? Maka Umar mengatakan, tentu. Kata Ka'ab, apa yang anda lakukan? Kata Umar, aku berhati-hati dan berusaha kuat agar tak kena duri. Maka Ka'ab mengatakan, itulah makna daripada takwa. Hindarilah segala dosa, apakah itu kecil ataupun besar, itulah takwa. Bertindaklah bagaikan seseorang yang melewati padang berduri. Dia akan berhati-hati kepada segala yang ia lihat. Sungguh jangan menganggap remeh sebuah dosa kecil, karena sesungguhnya gunung itu tersusun dari kerikil-kerikil. Jadi makna takwa itu adalah kehati-hatian, agar kita jangan sampai melakukan perbuatan dosa, baik dosa yang dorongannya dari syahwat ataupun syubhat, baik dosa itu dari dosa-dosa kecil ataupun dosa besar, baik dosa itu adalah sebuah syubhat ataukah yang memang jelas-jelas diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang meninggalkan perkara itu, itulah takwa. Ali radhiyallahu anhu, beliau ketika memaknai makna takwa, apa kata Ali? Jadi takwa adalah seseorang takut kepada Al-Jalil, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau menanamkan perasaan takut kepada Allah Azza wa Jal, itulah alamat takwa dia. Dia pun berusaha mengamalkan apapun yang diturunkan Allah dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, merasa cukup dengan yang sedikit. Dan yang terakhir, persiapan untuk hari setelah kematian. Itulah takwa, kata Ali. Jadi takwa itu takut kepada Allah, mengamalkan wahyu, qanaah dengan yang sedikit, dan persiapan untuk kematian. Kemudian Talaq ibn Habib mengatakan, takwa adalah seseorang beramal dalam rangka mentaati Allah karena bimbingan langsung dari Allah, mengharap pahala dari Allah, atau meninggalkan maksiat kepada Allah atas bimbingan dari Allah karena takut azab Allah. Itulah takwa. Jadi inti daripada uraian-uraian para ulama ini tentang definisi takwa mengerucut kepada sebuah kata-kata yang sering kita dengar. Takwa secara global adalah melaksanakan perintah
dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Saking pentingnya wasiat takwa ini, sampai kalau kita melihat bagaimana dahulu para ulama salaf, mereka senantiasa memberikan wasiat takwa ini sesama mereka. Karena kita tahu bahwa wasiat takwa ini adalah wasiat para nabi, bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi wasiat seluruh para nabi. Seluruh para nabi itu berwasiat dengan wasiat ketakwaan, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengutus sebuah pasukan, Rasul itu kalau mengutus sebuah pasukan dalam bentuk sariyah. Sariyah itu pasukan yang tidak dipimpin Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum melepaskan pasukan itu akan mengatakan, aku wasiatkan kalian dengan takwa, karena kemenangan itu ada di takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang takwa ini banyak sekali faedahnya. Di antaranya, dengan takwa itu Allah bukakan pengetahuan kita. Jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah jadikan kalian furqan, bisa membedakan mana hak mana batil. Kemudian juga di antara buah takwa adalah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi Allah mudahkan, Allah carikan jalan keluarnya. Intinya bahwa wasiat takwa ini adalah wasiat para nabi dan rasul, wasiat para sahabat dan juga para ulama setelahnya. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya kita melaksanakan ketaatan kepada para pemimpin kita. Ini Bu ya, ketaatan seseorang itu ada 6 macam. Pertama, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketaatan kita kepada Rasul. Yang ketiga, ketaatan kita kepada para pemimpin kaum muslimin. Yang keempat, ketaatan kita kepada orang tua kita. Kemudian yang kelima, ketaatan kita kepada pasangan kita, ibu taat dengan suami. Dan yang terakhir, ketaatan seorang budak kepada tuannya. Itulah macam-macam dari ketaatan. Kenapa Nabi SAW sampai keras meminta kepada umatnya untuk taat dengan penguasa, walaupun penguasa mengambil hak kita dan kita tidak bisa mengambil hak mereka? Walaupun penguasa itu zalim kepada kita, walaupun engkau mengingkari mereka, karena kejahatan mereka tetap taat. Kenapa Rasul sampai keras seperti itu ya di semua hadis-hadis tentang ketaatan kepada penguasa itu? Ibu, tujuan syariat disyariatkan itu untuk apa? Untuk 5 perkara. Kenapa kita harus beragama? Karena ada 5 perkara yang harus kita jaga. Pertama, keyakinan dalam agama. Yang kedua, jiwa. Yang ketiga, harta. Yang keempat, keturunan. Dan yang kelima, kehormatan. Itulah sebabnya agama itu diturunkan kepada kita untuk 5 perkara. Menjaga keyakinan supaya tidak sesat, menjaga jiwa supaya tidak mudah membunuh, menjaga harta supaya tidak dirampas, menjaga keturunan supaya ada pernikahan dan jauh dari perzinahan, dan supaya menjaga kehormatan agar tidak mudah orang itu mencaci, memaki, menggibah dan begitu seterusnya. Yang ingin saya katakan bahwa ketaatan kepada pemerintah juga sama. Ketaatan kepada pemerintah kita itu supaya 5 perkara ini terjaga. Sebab kalau seandainya terjadi pemberontakan, chaos, akhirnya kemudian runtuhlah penguasa lama, kemudian terjadi kerusuhan di mana-mana gara-gara tumbangnya penguasa itu, maka bisa saja akhirnya kelompok-kelompok sesat memainkan kesesatannya, rusaklah agama orang. Kemudian orang-orang mulai saling membunuh karena tidak ada hukum tegak di negara itu, lagi kacau. Akhirnya hilanglah jiwa orang. Kemudian terjadi penjarahan di mana-mana. Akhirnya harta terampas dengan cara zalim oleh orang lain. Kemudian juga keturunan, akhirnya terjadi pemerkosaan di mana-mana. Kemudian saling hujat sana sini, akhirnya kehormatan pun hilang. Itulah kemudian kenapa Islam itu melarang melakukan pemberontakan, karena menghilangkan tujuan kita beragama. 5 perkara yang harus kita jaga ini. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala
sedang dipenjara di zaman Khalifah Mu'tasim. Datang muridnya membawa pena dan juga buku. Kemudian mengatakan, ya Imam, murid-muridmu di luar sana sudah menggenggam pena dan juga buku-buku mereka agar engkau mengeluarkan fatwa seperti yang diinginkan orang-orang Mu'tazilah, dan engkau akan keluar dari penjara dengan mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi Imam Ahmad tidak mau dan marah kepada muridnya, apakah aku akan menyesatkan mereka? Oh, tidak bisa. Aku katakan Al-Quran kalamullah. Dan dia mengatakan, wa man qala lafdul Qur'ani makhluk fahuwa jahmi. Siapa yang mengatakan lafaz Quran makhluk, dia pemahamannya Jahmiyah, kata Imam Ahmad. Akhirnya muridnya mengatakan, ya sudah, kalau engkau tidak mau seperti itu, bagaimana kalau kita berontak saja? Kita gulingkan aja penguasa. Kita ini kuat, murid-muridmu di mana-mana. Kata Imam Ahmad, oh jangan. Ad-dima'ud dima. Ingat darah, ingat darah, ingat darah. Ingat darah. Kalau sudah penggulingan itu pasti ada pembunuhan. Ingat darah. Ya. Bagaimana Imam Ahmad, walaupun dia dizalimi sezalim-zalimnya oleh penguasa di zaman itu, tapi dia tidak mengarahkan untuk melakukan pemberontakan. Karena pemberontakan itu bukan akhlak ahli sunnah wal jamaah. Pemberontakan itu akhlaknya orang-orang khawarij, kilabu ahli nar, khawarij. Nabi SAW bersabda, nanti kata Rasul, setelah aku akan ada para pemimpin yang tidak dapat mengambil petunjuk dan tidak pula melaksanakan sunnahku. Nanti akan ada di tengah-tengah manusia orang-orang yang hati-hati mereka seperti setan, namun jasadnya seperti manusia. Jadi nanti kata Rasul akan ada pemimpin yang seperti ini, jasadnya jasad manusia, hatinya seperti setan, karena jauh dari petunjuk Nabi SAW. Kemudian Rasul kata Hudzaifah, apa yang harus aku lakukan jika aku menemui zaman seperti itu, yang pemimpin-pemimpinnya kayak setan itu, gimana tuh? Macam mana kalau seandainya aku dapati zaman seperti itu? Maka Nabi SAW mengatakan, dengarkanlah dan taatlah kepada pemimpinmu, walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu, tetap mendengar dan tetap taat. Lihat saking kerasnya Rasul. Ya tadi karena dikhawatirkan, kalau kita tidak taat kepada mereka, dikhawatirkan akhirnya tersebar kesesatan, tersebar pembunuhan, tersebar perampokan, tersebar perzinahan, perkosaan dan yang semacamnya. Akhirnya saling menghujat ke sana kemari. Tapi tentu Nabi SAW pun memberikan koridor kapan taat dan kapan tidak taat itu. Kata Nabi SAW, tidak ada ketaatan kalau melaksanakan maksiat atau perintahnya maksiat. Tapi kalau perintahnya kebaikan maka harus ditaati. Bolehnya memberontak itu cuma satu dalam hadis itu. Boleh kita memberontak pemerintah, boleh. Tapi kondisinya satu, ketika pemerintah itu kafir dan jelas kekafirannya. Itu pun kalau kita ada kekuatan yang bisa menggulingkannya. Tapi kalau tidak ada kekuatan pun tidak boleh. Jadi hanya dalam satu kondisi saja orang itu memberontak. Kalau pemimpin kita ini dia melakukan kekafiran dan dia telah keluar dari Islam dengan bukti-bukti yang nyata, atau memang dia orang kafir, itu pun dengan kekuatan yang lebih daripada kekuatan dia. Kalau mereka kuat kita lemah, jangan bunuh diri namanya. Dua, yang ketiga, tamasuk dengan sunnah. Kita disuruh untuk tamasuk memegang sunnah Nabi SAW. Apalagi sekarang di zaman fitnah ini, maka berpegang dengan sunnah itu sangat penting sekali. Apalagi dengan sunnah-sunnah yang mulai ditinggalkan satu persatu, ketika kita mengamalkannya orang aneh, padahal itu sunnah sejak zaman Nabi. Itulah Islam di awalnya asing dan akan kembali asing. Dan faedah tamasuk dengan sunnah ini banyak. Pertama, kita akan mencapai derajat al-mahabbah, mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya. Karena mengamalkan sesuatu dalam agama ini bukan yang apa yang kita cintai, tetapi apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, berpegang dengan sunnah ini Bu, maka kita akan terjaga daripada lawannya. Apa lawan sunnah? Bid'ah. Kita terjaga dari perbuatan yang dicela dalam agama.
Kemudian yang ketiga, yang berpegang dengan sunnah ini akan mendapatkan pahala seperti pahala para sahabat Nabi SAW. Bukan hanya satu, bahkan 50 para sahabat yang mengamalkan dalam sunnah yang sama dengan yang kita amalkan. Dan ini sebuah kabar gembira dari Rasul. Karena bagaimanapun di akhir zaman memegang sunnah itu seperti memegang bara api. Kalau kita pegang makin panas, kalau kita lepas pula sunnah dari badan kita. Makanya perlu kesabaran. Mendakwahkan sunnah di akhir zaman ini perlu kesabaran, karena terlampau banyak sempalan-sempalan ahli sunnah dari kalangan Khawarij, Mu'tazilah, Nawasib, Syiah dan yang semacamnya yang berusaha untuk memadamkan api sunnah. Kalau kita bicara tentang tamasuk dengan sunnah, tentu manusia yang paling tamasuk dengan sunnah Nabi SAW, mereka adalah para sahabat Nabi. Kita bisa lihat asar-asar dari mereka luar biasa. Para sahabat itu kalau di depannya ada sunnah Rasul, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na, pasti mendengar, pasti taat. Saya contohkan beberapa kisah. Di zaman Nabi SAW, ketika terjadi kelaparan di mana-mana, akhirnya sebagian para sahabat menyembelih keledai-keledai peliharaan mereka. Setelah kemudian disembelih, dikuliti, kemudian direbus dan hampir dimakan, tiba-tiba datang larangan, tidak boleh memakan daging keledai peliharaan. Maka semua para sahabat tidak ada yang berani menyentuhnya, padahal mereka sedang lapar di atas kelaparan. Padahal kalau seandainya mereka makan pun itu darurat kan Bu. Sesuatu yang darurat itu kan dibolehkan. Perkara-perkara yang darurat itu kan membolehkan yang diharamkan Bu. Tapi para sahabat tak mau. Sedarurat apapun mereka tidak mau menyentuh daging keledai peliharaan yang sudah dimasak itu. Kenapa? Demi melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Begitu para sahabat. Ketika turun ayat hijab, semua para wanita pulang ke rumah mereka. Sampai bahasanya taplak meja pun digunakan untuk hijab, supaya mereka tertutup auratnya. Ketika turun tentang pengharuman khamar, semua para sahabat menumpahkan khamar di depan-depan rumah mereka, sampai gang-gang kota Madinah banjir dengan khamar. Jadi mereka manusia yang paling mentaati Allah dan Rasulnya. Makanya kenapa sunnah para khulafaur rasyidin itu juga menjadi pegangan bagi kita. Tetapi bukan berarti sunnahnya para khulafaur rasyidin seperti Al-Quran atau seperti sunnah Nabi. Tentu yang paling tinggi adalah Al-Quran. Kalau tidak ada Quran, sunnah Nabi. Kalau tidak ada sunnah Nabi, barulah kemudian sunnah para khulafaur rasyidin, sunnah para sahabat, atau disebut dengan ijma' para ulama. Makanya kita lihat ada beberapa amalan-amalan di masyarakat itu yang tidak dianjurkan atau tidak diperintahkan Quran, tidak diperintahkan Rasul, tetapi para sahabat mengamalkannya. Contoh umpamanya mushaf yang ada di tangan kita, itu kan amalan para khulafaur rasyidin kan. Dulu kan Quran tidak dibukukan, akhirnya dibukukan. Ataupun azan 2 kali ketika sholat Jumat, kias kepada azan waktu fajar. Dan itu terjadi di zaman Utsman, ya kan? Makanya sekarang lihat masjid-masjid itu ada yang azannya sekali, ada yang azannya 2 kali. Di zaman Rasul azan 1 kali, di zaman Abu Bakar azan 1 kali, di zaman Umar azan 1 kali, di zaman Utsman azan 2 kali. Maksudnya azan Jumat. Karena semakin luas sehingga orang-orang pasar tak dengar azan, maka dibuatlah azan pertama dan azan kedua. Kias dengan azan subuh. Ada azan pertama, ada azan kedua. Itu kan amalan para sahabat. Tapi yang jelas bahwa dalil kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Tetapi perkataan mereka, para khulafaur rasyidin, tentu lebih didahulukan dibandingkan perkataan yang lainnya. Kata Rasul, ikutilah 2 manusia sepeninggalku, dialah Abu Bakar dan juga Umar. Dan yang terakhir, kita diperingatkan Rasul agar hati-hati dari perkara-perkara baru dalam agama. Karena perkara-perkara baru dalam agama ini disebut bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Karena begini Bu, Islam ini syariat yang sudah sempurna, bahkan paripurna, tidak berhajat kepada tambahan dan pengurangan. Tidak ada agama yang paling komplit dalam ajarannya melebihi agama Islam. Agama di luar daripada Islam itu ajarannya tidak selengkap Islam. Bahkan seorang Yahudi di zaman Rasul, di zaman para sahabat, pernah bertanya kepada Salman Al-Farisi, apakah temanmu, maksudnya Rasul, mengajarkan segala sesuatu sampai kepada urusan jambat? Kata Salman, ya, Nabi kami telah mengajarkan sesuatu
segala sesuatunya sampai kepada urusan jamban. Artinya setiap yang mendekatkan diri ke sorga sudah dijelaskan dan sudah sempurna. Sesuatu yang menjauhkan kita dari neraka sudah dijelaskan dan sudah sempurna, sehingga tidak perlu ada lagi penambahan apalagi ada pengurangan. Karena agama ini Islam, ini agama sempurna. Nah, bid'ah ini menyangka bahwa Islam itu belum sempurna, maka perlu ditambah. Sesuatu yang sempurna kalau ditambah makin tidak sempurna. Makanya kenapa dengan tegas Abdullah bin Mas'ud mengatakan ikut saja, jangan buat-buat, itu sudah cukup. Yang ada saja kita tidak bisa mengamalkan. Yang ada loh, coba ibu amalkan. Semua sholat sunnah, semua puasa sunnah, semua sedekah sunnah, ibu bisa lakukan? Nggak akan bisa ibu lakukan itu. Coba dari pagi sampai pagi lagi, semua sholat sunnah ibu lakukan, semua zikir sunnah ibu lakukan, semua doa sunnah ibu lakukan, semua aktivitas sunnah ibu lakukan. Nggak akan sanggup. Sampai kapan kita sanggup melakukan itu? Yang ada saja repot kita melakukannya. Kok buat-buat yang tidak ada pula? Karena amalan-amalan yang diada-adakan itu, walaupun menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, menghabiskan tenaga, maka sia-sia seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, atau barang siapa yang menciptakan sebuah amalan yang tidak kami contohkan, maka amalan itu tertolak atau ditolak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah 3-4 poin dari hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu.